Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival. Mari kita belajar firman Tuhan bersama di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kebiasaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, dan itu menjadi sesuatu yang menetap di dalam diri seseorang dan otomatis dia lakukan. Di dalam bacaan kita dikatakan di sana menurut kebiasaannya. Ini berarti Yesus memiliki kebiasaan yang itu dia lakukan secara terus-menerus dan tidak pernah dia tinggalkan hal itu. Saudara, kalau kita melihat kepada teks kita, Yesus melayani di Nazaret tempat ia dibesarkan. Sekalipun pada akhirnya pelayanannya ditolak, tetapi dia juga melayani di sana. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Nazaret. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas yang itu bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Pertama, kebiasaan yang kita lihat di sana yakni Yesus pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Kita tahu bersama dalam pelayanan Yesus bahwa semua orang dia layani. Bahkan dia bersama dengan murid-muridnya, hampir-hampir mereka tidak punya waktu untuk istirahat karena mereka melayani. Tetapi dikatakan di dalam Injil Lukas bahwa setiap Sabat dia tetap pergi ke rumah ibadat dan beribadah bersama dengan orang Yahudi. Kalau kita melihat di lanjutan ayat daripada pasal 4 di ayat yang ke-31 dikatakan di sana, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi di ayat 31 juga dikatakan bahwa pada hari-hari Sabat, ini berarti setiap Sabat, bukan hanya satu Sabat, tetapi tiap-tiap Sabat Yesus ada di rumah ibadat dan dia mengajar di sana. Ini kebiasaan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa sekalipun kesibukan dia di dalam pelayanan mulai dari pagi sampai malam, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi Tuhan Yesus untuk tidak pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Kebiasaan yang kedua yang bisa kita lihat dalam bacaan kita, dikatakan bagian terakhir, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan yang kedua yakni Yesus selalu membaca Alkitab. Nah saudara, ini hal yang penting yang Yesus lakukan. Apapun yang Yesus ajarkan, standarnya dia adalah kitab suci. Dia tidak mengajarkan menurut kata orang atau tradisi, tetapi apa yang dikatakan kitab suci. Saudara terkasih, ini juga yang harusnya menjadi standar bagi kita, bagi hidup kita, orang-orang percaya. Karena itu saudara terkasih, dua kebiasaan dari Tuhan Yesus hendaknya juga menjadi kebiasaan bagi kita. Kalau saya bertanya, apa kebiasaan baik dari saudara? Mungkin saudara bisa menjawab, saya punya banyak kebiasaan baik. Tetapi apakah kebiasaan untuk setia di dalam hal berbakti tiap-tiap minggu, untuk setia belajar atau membaca Alkitab juga termasuk dalam kebiasaan baik saudara atau tidak? Kalau tidak, maka itu adalah kebiasaan buruk. Malas membaca firman Tuhan, jarang membaca firman Tuhan, tidak terlalu suka untuk berbakti bersama-sama dengan jemaat Tuhan di dalam gereja. Itu adalah kebiasaan buruk. Mari tinggalkan kebiasaan buruk itu dan kembangkan kebiasaan yang baik. Setia di dalam hal beribadah. Apapun pelayanan, pekerjaan dan kesibukan kita, tidak boleh menghalangi kita untuk kita datang berbakti memuliakan Tuhan di dalam gereja. Dan kita juga harus setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembangkanlah kebiasaan yang baik yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, sehingga ketika kita tidak melakukan itu, kita merasa bahwa ada yang kurang, ada yang salah dari hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah kami memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dicontohkan Kristus bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.